Kamu pernah bayangin nggak, setiap pagi kamu bangun dengan semangat membara, ide-ide melimpah, dan tekad baja untuk berubah. Tapi begitu kamu melangkah keluar dari kasur, tiba-tiba semua itu buyar. Sebenarnya kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan untuk berubah menjadi lebih baik. Kamu tahu harus mulai investasi, kamu juga tahu harus membaca buku lebih banyak, olahraga, dan memulai bisnis apa yang menjadi impianmu. Tapi kenapa sebagian besar di antara kita justru malah terjebak dalam lingkaran setan yang sama, melakukan sesuatu yang salah berulang kali, tapi berharap hasilnya berbeda? Jujur aja itu menurut saya bodoh. Dan ya, saya bilang bodoh. Tapi bukan bodoh dalam artian kamu tuh nggak pinter. Bukan, kamu tuh pinter, kamu jenius, kamu punya potensi luar biasa. Tapi bodoh yang saya maksud itu pola pikir yang secara tidak sadar memenjarakan diri kita di dalam hal yang paling nyaman, paling aman, tapi juga paling mematikan. Ya, itu namanya zona nyaman. Zona nyaman itu seperti sel paling mewah yang ada di dunia. Kamu dikasih makan, dikasih minum, hiburan, dan semua serba tersedia. Tapi kamu nggak pernah melihat matahari terbit dari puncak gunung. Kamu juga nggak pernah merasakan serunya menaklukkan tantangan. Dan kamu nggak pernah tahu seberapa jauh kamu bisa berlari. Dan ironisnya yang membangun penjara itu sendiri ya kita sendiri. Dan hari ini saya akan ajak kamu untuk bongkar 3 pola pikir bodoh yang seringkali bikin kita betah di zona nyaman. Dan yang paling penting, kita juga akan bahas bagaimana cara meruntuhkan tembok penjara ini satu persatu. Dan kalian harus siap. Pola pikir bodoh yang pertama yang saya rasa paling umum itu kata-kata nanti deh, belum waktunya. Ini adalah ibu dari segala penundaan. Kita selalu merasa belum siap, belum cukup ilmu, belum cukup modal, atau kita selalu menunggu momen yang tepat. Padahal momen yang tepat itu tidak akan pernah datang. Otak kita cenderung mencari alasan untuk menunda hal-hal yang tidak nyaman atau menantang. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang primitif. Tapi di era modern ini selalu menjadi penghambat. Karena kita terlalu sibuk untuk mencari kesempurnaan, sampai lupa bahwa perjalanan itu sendiri adalah proses di dalam belajar. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jawabannya lawan dengan action bias. Lakukan tindakan kecil sekarang juga meskipun itu hanya 1%. Kalau kalian ingin olahraga ya pakai sepatu dulu. Kalau kalian ingin menjadi menulis buku ya tulislah 1 paragraf dulu. Ingin mulai bisnis ya riset 1 kompetitor. Dan kalian harus ingat bahwa memulai itu lebih penting daripada sempurna. Kereta yang bergerak jauh lebih mudah dibelokkan daripada kereta yang diam di tempat. Dan pola pikir bodoh yang kedua itu the fear of failure mindset. Atau kita sering mempertanyakan bahwa bagaimana kalau saya gagal nanti. Pola pikir ini sebenarnya merupakan potensi yang sangat melumpuhkan. Kita terlalu fokus pada potensi kegagalan, potensi rasa malu, dan potensi penyesalan. Yang akhirnya kita memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Karena di zona nyaman kita tidak ada resiko. Dan pola pikir ini membuat kita terjebak dalam apa yang disebut paralysis by analysis. Kita terlalu sibuk menganalisis skenario kemungkinan terburuk sehingga kita tidak pernah bergerak. Padahal yang perlu kita tahu bahwa setiap orang sukses yang ada di dunia ini pasti pernah merasakan gagal, bahkan berkali-kali. Jadikanlah gagal itu sebagai guru terbaik, bukan sebagai ancaman. Dan cara mengatasinya adalah dengan mengubah definisi gagal. Jangan jadikan gagal itu sebagai akhir, tetapi sebagai umpan balik atau feedback. Setiap kali kamu gagal, coba tanyakan pada diri kamu sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dan bagian mana yang bisa saya perbaiki. Jadi jadikanlah kegagalan itu sebagai eksperimen untuk membawa kamu selangkah lebih dekat dengan solusi. Dan perlu kalian ingat bahwa tidak mencoba sama sekali itu adalah kegagalan terbesar. Dan pola pikir bodoh yang ketiga itu the fixed mindset. Atau biasanya orang mengatakan, ya memang saya orangnya begini. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang paling berbahaya. Dengan kamu mengatakan bahwa saya orangnya begini, kamu itu sudah masuk kepada jebakan fixed mindset. Yang mana kamu itu menganggap bahwa kecerdasan dan kemampuan kamu itu bersifat statis dan tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh. Kamu mungkin pernah mendengarkan ada seseorang yang berkata bahwa saya tidak pintar public speaking, atau saya tidak tahu bagaimana cara mengatur uang. Pola pikir ini sebenarnya menutup diri kamu untuk belajar, bertumbuh, atau mencoba hal baru. Karena secara tidak sadar, kamu itu seakan-akan seperti membangun tembok di sekeliling potensi kamu. Kamu membatasi siapa diri kamu sebenarnya. Untuk menghancurkan tembok ini, coba adopsi grow mindset. Yakini bahwa setiap kemampuan,
kecerdasan dan bakat itu bisa dikembangkan melalui usaha, dedikasi, dan pastinya dengan belajar. Caranya dengan mencoba tantang dirimu sendiri, belajar skill baru, keluar dari rutinitas, dan menerima tantangan yang membuatmu sedikit tidak nyaman. Karena disitulah pertumbuhan akan terjadi. Yang perlu kamu ketahui bahwa potensimu itu tanpa batas jika kamu mau berusaha belajar untuk menggalinya. Teman-teman, zona nyaman ini bukan tempat untuk tumbuh. Itu merupakan tempat untuk stagnan. Dan pola pikir bodoh ini, jika kamu terus pelihara, akan membuatmu melewatkan peluang-peluang emas, impian yang belum terwujud, dan potensi yang luar biasa. Sekarang mari kita sadari bahwa kebodohan itu bukan kurangnya IQ, melainkan kurangnya kemampuan untuk berubah dan keluar dari jebakan pikiran kita sendiri. Dan setiap kamu punya kendali atas pikiranmu sendiri, kamu bisa memilih untuk tetap terjebak atau kamu memilih untuk beranikan diri, melangkah, dan bertumbuh. Jadi setelah ini saya ingin menantang kamu, coba identifikasi satu pola pikir bodoh yang paling mencengkerammu. Lalu ambil satu langkah kecil untuk menantangnya. Mungkin itu menunda-nunda, ya lakukan sekarang. Atau mungkin problem kamu itu takut gagal, ya coba saja dulu. Dan biasanya orang itu merasa tidak bisa, ya belajar solusinya, belajar berlatih. Terakhir, hidup ini terlalu singkat jika kita habiskan di dalam zona nyaman yang sempit. Saatnya kita untuk menjadi lebih pintar dari pola pikir bodoh ini, dan saatnya kamu merebut kembali potensi terbaikmu. Mungkin itu saja, mudah-mudahan kamu bisa menerapkan. Thank you and see you, bye-bye.